bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah ini dari kediaman kita masing-masing. Semoga semakin sehat, dikuatkan, juga tetap bersuka cita. Firman Tuhan pada pagi ini yang akan menyapa kita, saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1 sampai ayat 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini sebenarnya cukup tajam untuk mengingatkan kita semua, ya. Karena memang 2 hal yang kita bisa pahami dari renungan kita pagi ini. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di bagian pertama, soal apakah lebih besar kesalahan seseorang itu daripada kesalahan kita, ya, atau bagaimana dengan kelemahan seseorang itu dengan kelemahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita mau disapa pada pagi ini soal waktu, soal kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang setiap manusia memiliki kerinduan, harapan, ya, setiap pribadi. Nah, ada kalanya memang kerinduan atau harapan itu begitu kuat sekali, bahkan dia cukup deras untuk selalu mengingatkan kita bagaimana supaya kita satu saat sampai kepada apa yang menjadi harapan atau bahkan kerinduan kita tadi itu. Nah, terkadang memang oleh karena begitu kuatnya itu desakan itu, terkadang kita bisa mengalami kealpaan. Sebenarnya apakah harapan atau apa yang menjadi cita-cita kita tadi itu atau impian kita itu adalah segala-galanya gitu? Apakah memang itu yang menjadi tujuan daripada semua? Tanpa pernah kita mencoba mengevaluasi apakah memang itu yang menjadi target utama dalam kehidupan ini.
Itu yang menjadi terutama dalam kehidupan ini. Nah, bahkan mungkin kita mampu melakukan apa saja, ya, kita bisa melakukan apa saja untuk bagaimana supaya kita sampai kepada target-target itu. Kita nggak pernah berpikir mungkin ada yang harus dikorbankan, ada yang harus tersakiti, dan lain sebagainya untuk pencapaian itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang untuk keluar ya dari ego, untuk mencoba keluar dari soal-soal kepentingan pribadi, itu memang sesuatu yang tidak mudah ya. Kita lebih tertarik untuk membicarakan soal-soal pribadi, ya, soal-soal kepentingan pribadi, keakuan, karena kita tahu untuk keluar dari itu adalah sesuatu yang tidak mudah, bahkan dibutuhkan pengorbanan. Bahkan untuk menghapus dada, mengatakan tidak untuk diri kita, tapi ya untuk orang lain. Nah, yang paling memprihatinkan ketika kita mencoba membuat bahwa untuk mengukur semua itu adalah diri kita. Bahkan mencoba memakai alat ukur kita untuk kita ukurkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita sama-sama melihat renungan pagi ini, ya, kalau motivasi daripada beberapa orang ini, ya, yang mencoba berdiskusi dengan Yesus, kalau dalam warta kita itu ada poin 1, 2, 3, kemungkinan besar poin keempat gitu, yang mau dikatakan bahwa itu kan karena dosa mereka gitu, soal kematian di ayat pertama dan di ayat yang berikut itu, ayat 4 itu. Nah, memang budaya bisa mewariskan itu, pemahaman yang memang diwariskan, kemudian itu dipegang, dihidupi, bahwa ya kalau seseorang itu mengalami penderitaan yang berkepanjangan, itu mungkin karena, kemungkinan besar karena dosa seseorang itu. Itu bisa kita buktikan bagaimana sahabat-sahabat Ayub itu kan, soal Bildad, kemudian Elipar itu, Elimas, seakan-akan mampu berkontribusi dengan apa yang menjadi pergumulan Ayub, ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan Ayub mengatakan, itu luar biasa itu ya, alangkah hampanya penghiburanmu katanya. Ya, karena mereka datang mencoba untuk merasakan ini menolong Ayub, tapi sebenarnya jas yang ada gitu, vonis yang ada. Nah, kita bisa bayangkan kalau pemahaman seperti itu begitu kuat, mudah-mudahan itu enggak ada di kita orang Batak gitu. Kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, bahkan beruntun, kemudian kita mencoba tarik ke belakang jauh sekali, ini persoalan di siapa ini gitu. Saya dong gue ya kamangakain nanti dok karena sebelum. Jadi saya pernah melayani di satu daerah perbatasan kota dengan daerah pertanian ya. Jadi saya coba hitung-hitung, memang ada 9 keanehan di situ ya. 9 keanehan, dari persoalan kelahiran anak ya, persoalan hubungan antara bahkan kelainan-kelainan gitu kan. Saya memang mengambil diri untuk mengambil sikap untuk diam gitu. Saya lihat, coba saya dengar, ini ada apa begitu kan. Nah, memang mau tidak mau kita harus mencoba untuk melakukan satu, bukan penelitian sih, tapi saya coba lihat ke belakang, apakah di sini ada okultisme, apakah di sini ada penyembahan berhala, kenapa ini begitu beruntun gitu. Dan bukan 1, 9 sampai 13 orang yang begitu. Saya coba main ke rumahnya, saya komunikasi, gimana hubungan suami dan istri, gimana hubungan antara kemarin dengan orang tua begitu kan. Memang saya tidak memberikan kesimpulan, tapi saya coba mengamati begitu. Nah, Bapak Ibu memang dan para anak-anak muda, kita nggak bisa menghindarkan sesuatu hal itu. Ketika terjadi sesuatu yang bertubi-tubi, beruntun gitu, kita nggak mungkin, kita pasti akan coba tarik ke belakang, ya. Bahkan kita coba menghubungkan dengan kesimpulan 10 hukum Taurat itu kan, saya lulu honok kudo,
tupino parna, suduk patuluhon. Ada apa dengan generasi ketiga, generasi keempat? Apakah pengorbanan Yesus pengorbanan yang sia-sia? Sebenarnya sudah selesai. Walaupun memang ya bagi kita katakan itu soal gratis pengorbanan itu, anugerah itu. Karena kita nggak mampu untuk menyelesaikan apapun. Kita nggak mampu untuk diikut sertakan dengan semua norma, aturan, nggak ada kita yang mampu. Bahkan kata Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal 3, semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang bisa dipermuliakan, tidak ada yang bisa dibenarkan. Hanya karena anugerah semata. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Hanya karena anugerah semata. Bagaimana menghidupi kehidupan ini adalah kehidupan yang memang anugerah semata. Nah, Bapak Ibu dan para orang muda, renungan ini juga mau mengingatkan kita, ya, mau mengingatkan kita. Semalam kemarin juga kita komunikasi. Sebenarnya kita bukan mau mendiskusikan untuk lebih banyak waktu soal-soal dosa, soal-soal hukuman. Gimana kalau kita lebih tertarik mendiskusikan soal kasih? Ya. Jadi molo akamanginang lansia teh yang ibadah pada hari ini, bahkan ibadah yang di kediaman kita, kalau Tuhan masih kasih kita 75, 67 bahkan sampai 80, marilah kita yakini bahwa Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita untuk berbuat yang baik dan selalu melakukan yang baik, bahkan sampai kita akan menutup mata ini, selalulah berbuat yang baik. Di bagian kedua itu yang mengingatkan kita. Ini sudah 3 tahun. Sebenarnya saya juga tidak memberikan analisa yang begitu jauh mengenai pohon ara ini, tapi ketika pengurus itu ditanya, ini sudah 3 tahun kok nggak ada buahnya katanya. Apakah memang tahun ketiga sudah harus berbuah gitu seperti? Tapi mungkin bukan tahun ketiga berbuah kan? Dia sudah hidup sebelumnya. Nah, tahun ketiga apakah setelah berapa tahun baru tahun ketiga? Tapi apakah memang tahun ketiga? Tapi mungkin lebih daripada 3 tahun. Tapi ini kok nggak bisa buah katanya? Udah tebang aja katanya. Kemudian dikatakan, tunggulah, sabarlah, kita tunggu tahun depan. Kalau nggak bisa buah juga sudah tebang katanya kan? Itu kan soal kairos itu, soal kesempatan gitu. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Taingot mau jauh manginang dohotakan apa sebulung hatanya deta. Molo neng tasal puhon sada tahun kan ada lagu yang cukup familiar dengan kita. Naksal putaun naburuhi homa hupuji tuhaki. Ada ayat yang kesekian mengatakan alusaku debataku ratung maila audisi. Bahkan ada ayat mengatakan ai ahadu perbuina taunon so tunggu sodong perbuina alani tu tauni ikkon adong do perbuina molo sodong ko pe taunon tu tauni ikkon adong do perbuina so tung sanga itabaina adong goi di hatanya detai amanginang dohotaka dan semua napo sebulung. Mari kita lihat renungan pagi ini mau mengingatkan kita soal kesempatan, bukan hanya soal hukuman. Memang Tuhan itu, Allah itu adalah Allah yang pencemburu, Allah yang gak suka diduakan. Tapi ada yang lebih besar daripada hukuman Allah itu. Ada yang lebih besar daripada kemarahan Tuhan itu. Kalau memang Tuhan harus marah karena dia sudah menantikan perubahan itu. Mari kita lihat apa yang lebih besar. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Itu yang luar biasa. Bentuk pengorbanan itu adalah kasih yang luar biasa. Itu asa di bagasana ke diskusi ini kita, Bapak Ibu dan para anak-anak muda. Bagi kita itu mungkin kita pahami gratis, tapi bagi Allah itu mahal sekali. Dia berikan anaknya yang tunggal itu. Oleh karena itu, unak tapar meam-meam si lehon-lehoni. Jangan kita permain-mainkan anugerah Tuhan itu. Ya. Ada pendapat-pendapat pribadi, masa tiki poso
dang dilehokoti kim tuhuria marhubas anomma dung pensiun asadoho tahu marhubas inna Bapak Ibu dang lomoro hani Tuhani molo holan sisa-sisa ni gugut tado, hanya sisa-sisa kekuatan kita berikan untuk Tuhan dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun itu. Memang pelayanan bukan hanya di Huria, pelayanan di dunia kerja kita, di rumah tangga, di keluarga besar, itu juga pelayanan. Dimanapun Tuhan pakai kita, sekecil apapun itu pelayanan. Saya mau katakan kepada kita, jangan berikan sisa-sisa tenaga kita, sisa-sisa pikiran kita. Tuhan mau kita total, Tuhan mau kita fokus, Tuhan mau kita serius dengan semua tanggung jawab itu. Jadi bukan menghabiskan waktu untuk diskusi-diskusi memperbandingkan seakan-akan ada lebih benar di kita dari orang yang lain, seperti renungan ini. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Memang, ketika terjadi sesuatu yang beruntun, bertubi-tubi di tengah-tengah perjalanan hidup kita, mau tidak mau kita akan bertanya, tarik jauh ke belakang, apa yang salah dengan ini? Kemudian kita mohon ampun kalau memang ada yang sudah terlanjur dan lain sebagainya. Gabi huingot parsawaran nahya, ada pengusaha dulu di Medan. Saya masih baru pernah habisan hari itu. Datang dia jam 6 pagi diketuk rumah. Horas itu. Jadi cerita terus panjang. Akhirnya ada waktu amang supaya kita bisa lebih serius bicara. Silakan kita ambil waktu lah. Kenapa saya bilang? Saya orang proyek amang. Tapi kenapa selalu proyek ini jatuh? Proyek ini gak pernah, tender saya selalu apa? Iya ya, saya bilang, tolong ceritakan semua ya, supaya kita bisa berdua, saya bilang. Kalau sebagian, saya gak paham, saya bilang. Gini emang, saya sudah menikah, anak saya 3. Tapi saya ketemu kembali dengan bekas teman wanita saya. Lantas kenapa, saya bilang? Maaf emang, saya berhubungan kembali dengan dia, katanya. Saya bilang maaf ya, kurang ajar kau, saya bilang. Sampai sejauh mana, saya bilang. Ya, bukan hanya proyekmu yang akan habis. Anak-anak ini juga semua akan hancur, keluarga akan berantakan kalau kau tidak tinggalkan ini, saya bilang. Memang ada 3-4 kali kami komunikasi sampai saya bilang, saya akan panggil beberapa teman pendeta untuk mendoakan kamu. Hujo maono perdita manangnya konibana, sahat tunatulu hali hami. 2 syafaat. Jala hudok, molosoi tinggal hoko ataupun hancur rohoniku, hancur keluarga semua. Memang, ya. Seandainya ada kejujuran di Sudejo di semua orang untuk, ya kita akan, memang kita punya semangat untuk melangkah ke depan. Gimana supaya lebih baik, gimana supaya lebih indah. Tapi, hata-mata pedok gue, perek tu budi, lihat ke belakang. Mungkin ada yang belum terselesaikan di situ. Itu bisa menjadi satu penghalang, bahkan untuk melangkah ke depan. Kenapa? Karena itu yang diinginkan Tuhan. Ya. Jangan pernah melihat sedikit pun tendensi atau apapun penilaian seakan-akan kita lebih oke, kita lebih boleh, kita lebih enggak. Tuhan tidak pernah senang itu. Tapi mari kita lihat bahwa kita orang ciptaan Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, selalu menghidupi, ya, dan mensyukuri waktu, kairos, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka itu akan mengawali kita untuk mampu melakukan yang lebih baik. Bahkan soal-soal buah, ya. Kalau dalam Galatia 5 itu ada 9 buah roh, ya kemungkinan tahun ini masih bisa 3, ya, soal kesabaran, soal pengendalian diri, soal mensyukuri hidup. Tapi tahun depan ada tekad bisa 5 atau 7 buah-buah roh itu. Apalagi di umur yang semakin menua, ya. Makanya hati kamangda kainang lansia, baik yang ibadah di rumah
Ya semakin tua, rambut yang semakin memutih, sebenarnya bukan hanya itu ukurannya. Tapi ketika kita semakin mampu memberikan warna di tengah-tengah keluarga besar. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, akan nomor pahopu son. Kalau dibilang pahopu, siapanya teladan sama kau? Mulai dok pahopui, opungnya teladan, bukan bapak ini kan? Luar biasa deh. Kenapa? Ya karena dilihat opungnya nggak pernah tangan kosong kalau menyalam dia. Mungkin kalau bapaknya berpikir kan, kalau dia, mak kita ke rumah opung, kenapa? Karena opung selalu tidak pernah tangan kosong kalau pulang dari rumah kan? Ima jo pangatusyon nak, dang masalah. Karena dia melihat bahwa itulah sebenarnya opung yang baik begitu. Hal-hal sesederhana itu pun itu bisa menjadi pelajaran yang cukup kuat ketika dihamba kamanga kaidangate. Semakin tua, semakin menjadi berkat, semakin berbuah. Ya, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Ya, meneduhkan hati parumain, ya, meneduhkan hati hela, mengkomunikasikan namar hamarangi yang enggak bisa ketemu, akka parumain nasipata cekcok. Bukan justru membuat lebih dalam begitu. Kadang bisa terjadi begitu. Mungkin anak gak ngomong apa-apa, tapi anak itu tahu, kok mama ini berbeda dengan parumain yang satu, dengan parumain yang lain gitu kan. Dia terasa itu, tapi dia gak ngomong apa-apa. Nah, orang tua juga harus evaluasi. Oh iya, mungkin saya gak seimbang. Bapak Ibu saya juga mengatakan kepada kita, kalau Petrus katakan, dihukumi holong nirohai do gudang dosa, itu jangan kita paku mati ya. Ditutupi apa katanya kasih. Memang semua akan diperhitungkan pada akhirnya. Semua akan diperhitungkan. Apa yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan itu. Sekecil apapun itu. Tapi dengan kasih yang begitu kuat tadi itu, apapun kelemahan, kekurangan itu, kita tidak akan memperbesar-besarkan itu. Kenapa? Karena ada kasih yang cukup kuat, bertenaga untuk mencoba menerima kelemahan siapapun itu. Mungkin dia nggak tahu bahwa itu salah, tapi mungkin kita bisa cari yang lain bagaimana supaya dia. Hesekiel katakan itu di pasal 33 ayat 11. Hal yang paling Allah inginkan adalah mubah, bertobat, karena Allah tidak mau ada yang mati di dalam dosanya. Bahkan di Hesekiel pasal 3, tolong ingatkan katanya. Ingatkan. Tapi sudah kau ingatkan, dia tidak mau diingatkan, dia mati dalam dosanya, kamu selesai. Tapi ketika dia akan terus melakukan dosa, kita biarkan, tidak kita ingatkan, mati dia. Allah tunggu tanggung jawabnya dari kita. Dakola tu palayani, ali tu sudi jemaat. Soal cara, soal teknik, kita yang lebih tahu. Dalam siasat gereja kita itu dituntut itu. Panggil dua-dua katanya. Panggil sekali lagi. Panggil sekali lagi. Makanya lebih banyak di penggembalaannya. Dan di pamicangonna. Jadi huria juga memang harus berhati-hati. Jangan langsung dipicang, belum digembalakan. Gembalakan dulu. Kalau tidak mau lagi, ingatkan dia. Itu soal tuntunan. Kita berbahagia. Dari 3 gereja yang benar, 3 syarat gereja yang benar adalah ketika siasat gereja itu masih dijalankan. Itu proses daripada gereja untuk meminimalisasi pelanggaran dosa di tengah-tengah persekutuan. Kita juga begitu. Dengan ibadah kita, dengan jam 2 kita, meditasi subuh kita, 2 malam kita, gak ada masalah dengan itu. Tapi apa lanjutan daripada itu? Tentunya interaksi kita, komunikasi kita, bahkan buah-buah dari persekutuan kita. Kita mulai daripada yang terkecil, keluarga, dunia kerja kita, sesama pensiunan, bahkan juga di tengah-tengah gereja seperti ini. Itu yang paling kuat, tanpa kita pernah mau untuk mempergunjingkan soal kelemahan. Kita juga punya kelemahan. Kita juga nggak mau kalau kelemahan kita diungkit-ungkit. Oleh karena itu jangan pernah diskusikan kelemahan orang lain. Kalau kita sayang sama dia, kita akan bicara sama dia. Ada komunikasi yang lebih tepat. Ya, harus ngomong di huria, permuruk-muruk kan. Mungkin kalau dikatakan, kamu kerjamu hanya marah melulu, dia nggak suka itu. Tapi ada yang lebih elegan. Satu contoh,
Saya lebih senang, bahkan saya sangat senang kalau kamu itu nggak mau marah, kalau kamu itu nggak suka marah. Ya udah ngomong dua-dua aja. Kenapa harus depan umum gitu kan? Nah, itu juga punya cara tersendiri tengah-tengah gereja ya, apalagi tengah-tengah persekutuan. Hal yang diinginkan Tuhan pagi ini kepada kita, berbuahlah. Sekecil apapun itu, Tuhan masih pakai kita. Tuhan masih akan terus memberikan waktu, kesempatan kepada kita selagi kita masih hidup. Ya, hadak tabo tuh mangenangate. Ini juga apa ini, pandemi ini kan? Ya kita lihatlah ini untuk kesempatan, Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk lebih sensitif, untuk lebih peka, lebih tangi di sudut ke persoalan-persoalan hidup. Ya. Ada prediksi orang kemarin, tapi enggak tamar lakukan prediksi. Kita hanya berdoa. Ya sudah, kita sehat, Tuhan bisa pakai kita, pergunakan kita di tengah-tengah pembatasan ini, bahkan untuk hal yang lebih besar gitu. Untuk hal-hal yang mungkin selama ini kita enggak terpikir dengan itu. Tuhan memberkati kita menjadi orang yang berbuah, bahkan dengan buah-buah yang semakin luar biasa dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu 1 minggu yang sudah kami lewati bersama dengan semua aktivitas kami. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang selalu dalam kehidupan kami. Bahkan juga biarlah kami boleh selalu dalam sukacita, kesehatan yang Kau berikan, pemeliharaan-Mu dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang selalu memperlengkapi kehidupan kami. Kalau pagi ini Engkau ingatkan kami Tuhan untuk hidup dengan anugerah itu, pemberian dan kasih itu, ketika kami boleh saling mengingatkan, saling mendukung, bahkan itu adalah buah yang nyata yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Berkati semua pelayanan 1 minggu ini ke depan, berkati semua pelayan dan jemaat, supaya semua boleh dengan sukacita Tuhan dalam tanggung jawabnya masing-masing. Berikan kekuatan, kesabaran, bahkan juga keteguhan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang masih harus isolasi mandiri, sehingga pada saatnya mereka pulih kembali boleh melanjutkan semua aktivitasnya yang sudah harus dirawat, bahkan juga udah menahun Tuhan. Biarlah mereka boleh sabar, tidak kehilangan sukacita, bahkan ketika mereka melihat dukungan daripada keluarga yang sangat mengasihi mereka. Cukupkan apa yang perlu bagi kami sehingga kami boleh selalu mensyukuri kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.